Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ferisa JS, NIM belakang 159. Hari ini saya akan menjelaskan bab 9 mengenai keamanan informasi. Nah, keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi ada 3, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan ini melindungi data dan informasi dari orang-orang tidak berwenang. Ketersediaan ini menyediakan data dan informasi kepada pihak yang berwenang. Dan integritas adalah semua sistem informasi yang harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Manajemen keamanan akuntansi. Ada manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Dan ada manajemen keberlangsungan bisnis, di mana aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Manajemen keamanan informasi. Ini gambaran strategi manajemen keamanan informasi. Ada manajemen risiko, dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Lalu ada tolak ukur keamanan informasi, adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Lalu ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ada 2 jenis ancaman. Ada ancaman internal dan eksternal, dan tindakan kecelakaan dan disengaja. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Ancaman internal menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibanding ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lalu tindakan kecelakaan dan disengaja. Untuk mencegah ancaman yang disengaja, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, ini ada jenis ancaman. Ada virus, ada worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Bisa dibaca sendiri ya ini penjelasannya. Lalu mengenai risiko, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Pengguna yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Lalu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasi komputer tidak berfungsi. Selanjutnya, modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan tanpa disadari, menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya, mengenai persoalan e-commerce, ada 2, yaitu kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan Visa. Kartu kredit sekali pakai ini saat digunakan akan memperoleh angka secara acak dari perusahaan kartu kredit, yang nantinya nomor acak ini akan diberikan kepada pedagang e-commerce untuk melakukan transaksinya. Lalu, praktik keamanan yang diwajibkan Visa. Ada 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh para peretailnya. Pertama, memasang dan memelihara firewall. Kedua, memperbaharui keamanan. Ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. 4, melakukan enkripsi pada data yang dikirim. 5, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. 6, membatasi akses data pada orang-orang yang ingin tahu. 7, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. 8, memantau akses data dengan ID unik.
9. Tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Dan 10. Scan secara teratur menguji sistem keamanan. Selanjutnya mengenai manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ada 4 pendefinian risiko. Pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. 2. Menyadari risikonya. 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan 4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Pada tingkat keparahan dampak yang dapat diklarifikasikan itu ada 3. Dampak yang parah, dampak yang signifikan, dan dampak minor. Ini ada isi laporan analisis risiko. Pertama ada deskripsi risiko, lalu ada sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko, para pemilik risiko, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasinya, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Lalu jika perusahaan telah mengatasi risikonya, laporan akan diakhiri dengan apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko. Nah, ini ada kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase. Fase pertama, inisiasi proyek. Fase kedua, penyusunan kebijakan. Fase kelima, konsultasi dan persetujuan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Nah, pengendalian teknis ada technical control, adalah pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem dalam masa siklus penyusunan sistem. Di dalamnya ada 3. Pertama, pengendalian akses yang dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Lalu ada sistem deteksi gangguan, di mana mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Dan terakhir, pemasangan firewall, yaitu berfungsi sebagai penyaring, penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dengan internet. Lalu ada pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu menggunakan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Lalu ada pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Selanjutnya ada pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sedangkan pengendalian informal ini mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Manajer keberlangsungan bisnis. Awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana. Namun istilah yang lebih positif adalah perencanaan kontingensi. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Pada subrencana umum, ada rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Rencana darurat ini menyebutkan tentang karyawan jika bencana terjadi. Rencana cadangan, perusahaan akan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas hancur. Dan rencana catatan penting adalah dokumen kertas
mikroform, dan media penyimpanan optis. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf karena kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.